Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menghayati dan memahami salah satu bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1. Ayat ini berbunyi, Alif Lam Mim, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga semakin memperkuat iman dan takwa kita kepadanya. Tafsir Alif Lam Mim. Beberapa surah dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena Al-Quran disusun dari rangkaian huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas. Sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Taha, Kaf Ha Ya, Ain Sad, dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan, Muqatta'ah, semuanya berjumlah 29 surah. Selengkapnya sebagai berikut, Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim, Ali Imran dimulai dengan Alif Lam Mim, Al-A'raf dimulai dengan Alif Lam Mim Sad, Yunus dengan Alif Lam Ra, Hud dengan Alif Lam Ra, Arad dengan Alif Lam Mim Ra, Ibrahim dengan Alif Lam Ra, Al-Hijr dengan Alif Lam Ra, Maryam dengan Kaf Ha Ya, Ain Sad, Taha dengan Taha, As-Syu'ara dengan Tasin Mim, An-Naml dengan Tasin, Al-Qasas dengan Tasin Mim, Al-Ankabut dengan Alif Lam Mim, Ar-Rum dengan Alif Lam Mim, Luqman dengan Alif Lam Mim, As-Sajdah dengan Alif Lam Mim, Yasin dengan Yasin, Sad dengan Sad, Al-Mu'min dengan Hamim, Fusilat dengan Hamim, As-Syura dengan Hamim, Az-Zukhruf dengan Hamim, Ad-Duhan dengan Hamim, Al-Jasiyah dengan Hamim, Al-Ahqaf dengan Hamim, Qaf dengan Qaf, dan Al-Qalam dengan Nun. Huruf yang disebutkan ini berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufasir berlainan pendapat. 1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. 2. Ada yang menafsirkannya. Mufasir yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka. 1. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat, singkatan dari kata-kata, umpamanya Alif Lam Mim. Maka Alif adalah singkatan dari Allah, Lam singkatan dari Jibril, dan Mim singkatan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra, Alif singkatan dari Ana, Lam singkatan dari Allah, dan Ra singkatan dari Ar-Rahman, yang berarti Aku Allah yang Maha Pengasih. 2. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. 3. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan Alif adalah Alif, yang dimaksud dengan Lam adalah Lam, yang dimaksud dengan Nun adalah Nun, dan begitu seterusnya. 4. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah Al-Quran untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu, karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka. 5. Untuk tantangan. Menurut para mufasir ini, huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran, hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan itu bunyinya kira-kira begini, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamus sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan, seperti Alif, Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya, Ain Sad, Qaf,
Tasin dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka ada penantang, yaitu Allah, dan ada yang ditantang, yaitu bangsa Arab, dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu ada pujangga-pujangga, penyair-penyair dan ahli-ahli pidato, namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu, dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Demikianlah pembahasan singkat mengenai surah Al-Baqarah ayat 1. Semoga penjelasan ini membawa manfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan kita hidayah untuk memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya dengan sebaik-baiknya. Mari terus berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan ilmu, amal, dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.